Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Inggar Saputra, SPD MSI. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andres Medi Marwanto. Saya berada di jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Di sini saya mengambil ide bisnis Andre Smartphone Repair, yang artinya dapat diartikan juga sebagai perbaikan smartphone. Untuk agendanya, saya membagi 6 bagian. Untuk yang pertama, menentukan tujuan bisnis. Yang kedua, tentang produk. Yang ketiga, hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, sasaran pelanggan. Yang kelima, target omset. Dan yang terakhir, strategi pemasaran. Untuk yang pertama, tentang tujuan bisnis. Saya ingin membuka bisnis servis smartphone dengan menggunakan media komunikasi ataupun internet yang dapat diakses oleh semua orang tanpa harus keluar rumah. Selain itu, saya juga menjual spare part yang berkualitas. Lalu yang kedua tentang produk. Produk sendiri saya menjual aksesoris, spare part, peralatan servis, dan tentunya jasa servis itu sendiri. Untuk yang kedua tentang jasa servis smartphone. Jasa servis smartphone tersebut dapat diakses melalui aplikasi yang nantinya akan kita bangun bersama rekan bisnis kita. Di dalam aplikasi tersebut kita dapat memilih menu keluhan. Lalu yang kedua bila bila kita tidak bisa keluar, lalu akan dijemput ataupun dapat dikirim. Lalu yang keempat, bila smartphone telah selesai diperbaiki, maka akan dihubungkan kembali oleh pihak customer. Apakah smartphone tersebut akan diambil sendiri atau akan diantar kembali? Bila smartphone telah selesai diperbaiki, maka dari kita akan meminta feedback dari pelanggan. Apakah dia puas, ataukah mungkin ada kendala, masih ada kerusakan, dan lain sebagainya. Lalu di sini hubungannya dengan pelanggan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan pelanggan. Yang pertama, kita akan memberikan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kemudahan akses dan jarak. Yang ketiga, setiap karyawan kita akan dibekali oleh good personality masing-masing. Lalu yang keempat, promo bagi pelanggan yang setia terhadap eh, terhadap produk kita. Lalu yang kelima, kita akan memberikan spare part yang tentunya berkualitas dan berjangka waktu lama. Lalu yang keenam, kita akan memberikan garansi. Garansi tersebut berlaku selama 1 tahun. Dan bila dalam masa 1 tahun masih ada kendala atau kerusakan, customer dapat menghubungi kita kembali. Dan tentunya kita akan memberikan solusi-solusi yang tentunya akan dapat memperbaiki masalah yang ada. Dan setiap pegawai yang ada di tempat kita harus mengerti tentang komponen smartphone dan spare part dan cara memperbaikinya. Selain hal tersebut, tentunya di aplikasi juga akan banyak promo dan diskon dalam penjualan spare part. Dan hal tersebut dapat memudahkan kita untuk membeli spare part, untuk membeli aksesoris,
dan tanpa perlu kita keluar rumah. Lalu sasaran pelanggan kita, yang pertama pengguna smartphone. Mengapa pengguna smartphone? Karena saat ini pengguna smartphone sudah cukup banyak, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua. Pelanggan tersebut baik dari kalangan bawah, menengah, sampai kalangan atas. Ataupun masyarakat yang tidak bisa memperbaiki smartphone-nya sendiri. Lalu yang terakhir sasaran pelanggan kita adalah pengguna sosial media. Untuk target omset, ini adalah contoh perencanaan yang akan kita lakukan untuk modal awal seperti meja, prakerja servis, dan kursi kerja, lalu peralatan servis dan spare part, bahan servis, biaya pelatihan, pengeluaran biaya per bulan, terus omset per bulan. Omset per bulan kita targetkan yaitu sekitar 5 juta rupiah. Untuk strategi pemasarannya sendiri, kita dapat melakukannya melalui sosial media, contohnya seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media lainnya. Lalu yang kedua dari orang ke orang ataupun dari mulut ke mulut masyarakat. Bila kita telah mempunyai nama dan terkenal di masyarakat, tentunya masyarakat juga akan memberikan feedback kepada kita. Lalu yang ketiga partner bisnis yang menjalin kerjasama dengan kita sebagai misalnya contohnya bisnis jual beli HP, kita dapat menggaitnya untuk memasarkan produk kita. Lalu yang keempat, brosur dan media cetak lainnya. Untuk kontak personnya dapat menghubungi WhatsApp, melalui email, sosial media, dan tentunya website yang nantinya akan kita bangun. Sekian presentasi dari saya mengenai ide bisnis kali ini. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.